واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين له الدين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ma'asyiral muslimin, sayyidul majlis Nurul Mustafa Halaqah Seman Hadits Nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini kita berada di tanggal 13. Ada yang menghitung tanggal 14 di bulan 7 tahun 1445 Hijriah. Itu berarti sekitar 47 atau 46 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Mubarak, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Masih dalam kajian hadits. Sekarang masuk kepada bab yang ke-23, yaitu bab tentang fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi bab tentang mengajak, memerintahkan, menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada yang buruk atau yang mungkar. Silakan mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى, firman Allah yang Maha Tinggi, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini ditutup dengan keberuntungan. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang menjadi orang yang menyeru kepada yang baik dan mencegah daripada yang munkar. Jadi semua kegiatan itu punya alasan. Setiap perintah itu punya alasan. Jadi Islam ini agama yang punya visi dan misi, punya alasan yang jelas, punya niat. Jadi nggak boleh sesuatu tanpa niat. Seperti puasa. Puasa itu secara logo atau harfiah artinya adalah al-imsak, jadi menahan diri. Tapi secara syar'i, secara syariat, lengkapnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan memiliki niat yang khusus. Harus ada niat. Jadi niat puasa, jangan lupa ibu-ibu, niat puasa. Ini kadang-kadang ibu-ibu lupa. Jadi kalau kita umpamanya, ibu-ibu umpamanya biasanya halangannya 3 hari, umpamanya biasanya halangannya 3 hari. Terus malam ini hari ketiga, malam ini, yang biasanya malam ini, besok ini udah bersih. Maka ibu-ibu harus niat malam ini. Jangan sampai nggak berniat. Kalau nggak berniat, maka besok ibu puasanya enggak sah. Ini kita sedikit tentang puasa sedikit. Jadi demikian. Atau orang sakit yang kira-kira insya Allah besok ini udah sembuh sakitnya. Maka kalau seperti itu harus berniat malam hari. Jadi andai kata besok betul-betul memang sembuh, tinggal jalankan puasanya. Kalau tidak ada niat, puasanya nggak sah. Harus diniatkan. Niat puasa wajib itu dari mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar. Kalau ibadah yang lain itu begitu melakukan baru berniat.
seperti wudhu. Jadi mau melakukan itu begitu mau membasuh wajah baru niat nawaitul wudhu. Nah itu di situ. Tapi kalau puasa bukan ketika mau sahur. Jadi begitu makan kan pas begitu, maksudnya apa namanya, begitu mau adzan terakhirnya itu baru niat. Kan mengawali puasa kan, awal puasa itu berawal dari terbit fajar. Nah, bukan mau begitu mau puasa baru niat, tapi sebelum ini niat puasa wajib. Puasa wajib itu bukan puasa Ramadan saja. Puasa wajib itu termasuk puasa qadha. Itu juga wajib. Ibu-ibu yang belum qadha, yang punya halangan. Tapi sekarang ini tren. Bukan saja ibu-ibu yang punya halangan, bapak-bapak, laki-laki juga banyak punya halangan. Jadi ini memang ada tren. Maka siapa saja yang punya utang jangan lupa dibayar. Ini masih ada beberapa hari, 40 hari lebih dibayar. Orang yang tidak bayar utang puasa sampai jumpa puasa lagi, dia kena 2 hukuman. Yang pertama dia harus membayar puasanya, yang kedua dia harus bayar fidyah. Jadi orang yang kena fidyah itu ada salah satunya itu tadi, yang tidak bayar puasa sampai jumpa puasa lagi. Temannya Pak Ajis, ya temannya aja. Kalau beliau nggak mungkin. Amin. Amin. Jadi puasa hari ini, tahun ini, nggak main tahun kemarin, ada bolong 1. Gak dibayar sampai ketemu lagi puasa, maka dia harus bayar foto tetap 1, kemudian dia harus fidyah 2. Fidyahnya bayar beli makan orang miskin 1 mud 750 gram. Kalau ada kata dia nggak bayar lagi sampai ketemu bulan Ramadan yang kedua, jadi 2 mud fidyahnya. Puasanya tetap harus dibayar. Jadi utang itu nggak bakalan selesai sampai kita yang membayarnya sendiri. Ini khusus untuk puasa wajib. Jadi jangan anggap remeh. Puasa qadha. Ada lagi puasa wajib namanya puasa nadar. Kenapa nadar? Nanti kalau saya punya anak, kalau saya dapat jodoh ya, maka minta maaf yang jomblo-jomblo nih ya. Amin. Cepat pancing rezekimu itu dengan nadar. Orang dulu tuh paling sering bernadar. Ini menunjukkan orang dulu tuh berani mengambil risiko. Dan sebenarnya kehidupan yang hebat itu orang-orang yang gak takut dengan risiko. Orang-orang besar itu begitu. Orang sekarang ini jarang bernadar. Padahal nadar itu salah satu keran yang dibuka oleh Allah, jalan untuk mempercepat terkabulnya doa. Ya, kepingin dapat pekerjaan, kepingin lolos tes, kepingin cepat punya cucu, kepingin cepat punya anak, termasuk kepingin punya jodoh tadi tuh. Iya. Tengah-tengah nih, 3-3 nih jomblo semua nih. Di belakang ada juga itu. Bukan gak laku, saking banyak yang senangin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat di sini. Iya. Lo nggak bisa lagi ngomong sama penasihatnya. Ini kita ceritakan masalah nadar. Jadi nadar itu wajib, itu puasa wajib. Harus dibayar itu. Kalau enggak dosa. Ada lagi puasa wajib namanya puasa kafaroh, menghapus atau menebus sumpah. Bapaknya antum bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan onde-onde lagi. Gitu. Terus antum makan, ya antum harus puasa 3 hari. Itu 3 hari itu. Ini saya dengar beberapa waktu yang lalu ada jamaah kami cerita. Di Bintan ada seorang paslon memberikan uang, tapi dia ngajak orang harus sumpah dulu. Jadi ditanya sama saya, Ustaz bagaimana tuh? Saya bilang ambil aja uangnya. Nah, apa dosa ya? Nanti tinggal tebus kafaroh. Puasa 3 hari, selesai urusan. Ambil aja uangnya, gak usah coblos dia. Karena
Mana ada itu jalannya? Itu kan namanya sumpah. Ya memang gak benar juga masa pakai begitu caranya. Jadi katanya kasih 100.000 sumpah dulu baru nanti tambah 100 lagi. Itu 200 katanya. Subhanallah, macam-macam ada sekarang. Tapi ada, Islam itu tetap ada jalan keluar. Namanya kafaroh. Sumpah itu sendiri ada beberapa hukumnya. Ada wajib dilanggar. Namanya ada orang mengatakan saya bersumpah tidak akan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan wajib. Dia bersumpah gak mau, maka sumpah itu wajib dilanggar. Wajib dapat pahala malah. Tapi tetap bayar sumpahnya puasa 3 hari. Ada lagi yang hukumnya haram dilanggar. Pokoknya saya bersumpah tidak makan, tidak minum minuman keras lagi. Itu haram dilanggar. Ini kalau dilanggar puasa 3 hari. Kalau yang sunnah, perbuatan sunnah dilanggar. Kalau buat perbuatan makruh dilarang. Pokoknya saya bersumpah tidak akan isap rokok lagi. Rokok kan makruh. Maka kalau dilanggar makruh hukumnya. Dan seterusnya. Jadi itu puasa wajib. Ada lagi puasa wajib namanya puasa fidyah. Bayar haji. Ini biasanya orang-orang berhaji itu ada, kalau dia tidak melakukan wajib haji, ada sebagian itu namanya bayar dam. Di antaranya ada puasanya 3 hari di Mekah atau di Tanah Suci, 7 hari di Indonesia. Itu wajib itu. Ada lagi yang terakhir puasa wajib, puasa istisqa. Umpamanya di Indonesia lama nggak hujan, atau di Tanjung Pinang lama nggak hujan, lalu wali kota mengambil kebijaksanaan akan diadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah biasanya syarat-syarat sholat minta hujan itu sebelum sholat itu dilaksanakan puasa dulu 3 hari. Wali kota umumkan masyarakat Tanjung Pinang semua harus berpuasa selama 3 hari. Maka itu wajib. Semua orang Tanjung Pinang wajib puasa. Kecuali yang bukan muslim. Muslim semua wajib. Kalau enggak berdosa. Kalau dilihat dari sini, pemerintah itu paling kuat. Pemerintah itu lebih kuat karena mereka yang punya hak untuk eksekusi. Kalau ulamanya, ustadz ini cuma ngomong doang. Makanya kalau orang bilang ustadz itu cuma bicara saja, emang iya tugas ustadz itu cuma bicara, cuma nasihat. Yang mengeksekusi itu pemerintah. Jadi tadi, jadi kalau pemerintah ngomong itu wajib. Sama seperti lagi penentuan Ramadan. Jadi penentuan masuk Ramadan itu ada 2. Ada tanda umum, ada tanda khusus. Kalau tanda umum, masuk Ramadan ditandai dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Makanya kita menghitung. Jadi kalau bulan Sya'ban hari ini 30 nih, ada 30, besok wajib puasa, enggak ada khilaf. Enggak ada perselisihan sudah. Karena sudah genap bulan Sya'ban 30. Tak perlu tunggu pemerintah umumkan. Yang kedua tanda umum kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah. Nah inilah yang saya sampaikan, pemerintah itu lebih cepat. Namanya pemerintah punya orang yang bertugas dalam melihat bulan. Di Indonesia ini ada 2 tempat. Kemudian sudah dikeker, dilihat dengan mata telanjang, bukan pakai alat. Kemudian diambil sumpah, namanya adil, syahadah. Laki-laki, orang merdeka, orangnya cerdas, amanah dan seterusnya. Ada syarat-syaratnya. Diambil sumpahnya, dia mengatakan, iya saya telah melihat bulan. Maka pemerintah dengan sumpahnya orang yang melihat tadi memutuskan puasa besok. Walaupun masih tanggal 29 hari ini, besok harusnya masih 30, tapi kalau pemerintah sudah tetapkan besok puasa, besok puasa. Satu Indonesia dari Papua sampai Aceh, bahkan negara luar yang satu matlak dengan kita seperti Singapura, Australia, atau Malaysia boleh mengikuti kita. Tapi kalau nggak ikut nggak apa-apa. Ini
tanda umum. Ada namanya tanda khusus. Tanda khusus umpamanya bagi orang yang melihat. Umpamanya Pak Jo melihat bulan. Pak Jo-nya wajib puasa, wajib berniat malam, wajib puasa, dan puasanya sah. Walaupun ternyata besok masih belum. Karena Pak Jo sudah melihat. Dan orang yang yakin dengan Pak Jo wajib juga puasa dan puasanya sah. Tapi nggak boleh ngajak. Saya pernah Syahrul Mustafa, ikutilah saya. Nggak boleh. Jangan Pak Jo. Habis saja nggak boleh ngajak. Tapi antum harus percaya kalau masa-masa guru sudah bilang lihat bulan, kalian masih ragu-ragu. Apa kata dunia? Nah, cuma bedanya saya nggak bisa ngajak. Saya nggak boleh ngajak, tapi kalian harus percaya. Jelas ya? Tapi kalau yang lihat bulan itu umpamanya perempuan, umpamanya salah satu daripada akhwat kita melihat bulan, kalau kita yakin kepada penglihatan dia, maka kita berniat malam itu juga kita wajib puasa. Ini yakin ya, yakin itu 100%. Kita yakin betul, walaupun itu orang itu sering berbohong. Nah ini orang ini bohong, tapi dia ketika menyampaikan saya telah melihat bulan, kita tuh betul-betul yakin. Ini nggak mungkin dia bohong. Apa motivasinya? Kita yakin, maka kita wajib puasa. Dan puasa kita sah walaupun ternyata belum 1 Ramadan. Kemudian ada namanya perkiraan kuat. Ini sekitar 70%. Keyakinan kita 70%. Maka kita malam hari boleh atau sunnah untuk kita boleh untuk berniat besok boleh puasa, dan puasanya sah kalau ternyata besok sudah tanggal 1 Ramadan. Kalau ternyata belum bulan tanggal 1 Ramadan, maksudnya masih 30 Syakban, maka puasanya jadi puasa sunnah. Jelas? Yang ketiga, ini tanda khusus. Kalau ada orang yang ngomong bahwa saya setelah melihat bulan dan kita ragu. Umpamanya ada teman kita yang sering nongkrong di kedai kopi, saya lihat bulan tadi malam. Dalam hati, kau gaya. Dan bulan dari mana ke mana? Jangan-jangan lampu kau pikir bulan. Nah, kita ragu. Maka kita haram berniat, haram puasa, dan puasanya andai kata kita puasa tidak sah. Walaupun besok sudah 1 Ramadan, puasa kita nggak sah. Kenapa? Karena kita ragu. Di dalam agama ini jangan boleh ragu-ragu. Ragu itu bisa membatalkan. Sampai ke sini ada di saya. Jadi ini yang kita ceritakan tentang mengajak. Waltakum minkum, dan jadilah kalian di antara kalian ummatun, satu umat yad'una yang menyeru ilal khair, kepada kebaikan. Kita motivasinya hidup kita tuh harus ke sana. Apapun yang kita lakukan harus orientasinya kepada kebaikan. Mengajak, mencontohi, dan seterusnya. Jangan sebaliknya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang munkar. Dulu hal begini cuma tugas para nabi. Tapi sekarang tugas umat Nabi Muhammad. Jadi tugas kita amar ma'ruf nahi munkar ini bukan Habib Rizik saja, bukan ustadz saja, bukan yudikatif saja. Semua kita bertugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah kita bacakan ayatnya kemarin pertemuan yang lalu tentang watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Itu semua tugas kita, bukan tugas ulama saja. Nah, skop kita masing-masing beda-beda. Ada yang mungkin kapasitasnya sebagai ulama, sebagai ustadz nasional, ada internasional bahkan. Ada yang ustadz lokal, ada yang mungkin bukan ustadz tapi seorang guru, ada mungkin ketua Karang Taruna, ada mungkin seorang ibu saja dan anak-anaknya. Ada bahkan orang gak punya istri.
jomblo. Ya, nasihat diri sendiri. Kasihan jadi. Wayan hauna anil munkar. Jadi semua orientasi kita harus ke sana. Gak boleh sampai hidup kita tidak berbuat apa-apa dalam urusan ini. Bahkan dikatakan oleh salah satu Umar yang juga plus ulama, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau katakan, apabila seorang manusia sudah tidak bisa merasakan atau merespon yang baik dengan baik, buruk dengan buruk, maka orang itu telah mati walaupun dia masih hidup. Dan kalau kita sudah mati rasa, melihat yang baik biasa saja, melihat yang buruk juga biasa, hati-hati. Kita harus punya cemburu, harus punya rasa. Kalau melihat yang baik kita senang, ya Allah, ada respon. Minimal walaupun kita nggak bisa lakukan, kita suka. Luar biasa. Ngaji mereka tuh, suaranya, istiqomahnya, begitu. Kalau kita lihat yang buruk, gak suka. Masih saya gak suka. Orangnya sih, masa begini-begini caranya. Cara baru kayak gitu. Cari jawaban, kunci jawaban dari MK. Kita gak suka, gak masuk. Orang kalau dari awal sudah melanggar, itu akan melanggar terus. Ya kita objektif. Ini bukan sentimen, memang argumen. Jadi orang kalau dari awal sudah melanggar, perhatikan dari awal sudah itu ke belakang udah kacau. Makanya jangan pilih yang dilamar, bukan menyodorkan diri. Itu ciri-cirinya. Rasulullah sampaikan, jangan memilih pemimpin yang minta dipilih. Nah, kalau kita dari 3 paslon ini, calon ini yang tidak menyadarkan diri untuk dipilih, udah jelaskan. Itu ciri-cirinya ada. Jadi ciri-ciri pemimpin baik itu sebenarnya sudah bisa kita lihat. Agama ini bisa dihitung. Agama ini, aturan agama ini bisa di matematik. Kita bisa lihat sini ada ciri-cirinya. Jadi supaya kita tuh nggak terjebak kepada sentimen tadi itu. Semua ada alasannya. Sini, kenapa kau pilih ini, kan begitu ada jawaban-jawabannya. Jadi jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia orang yang masih hidup tapi sudah mati. Yaitu ketika melihat yang baik dia tidak merespon dengan baik, melihat yang buruk dia tidak merespon dengan kebencian. Orang seperti itu sudah dinyatakan mati walaupun masih hidup. Na'udzubillah min dzalik. Berikut. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خذ العفو وأمر بالعرف Faqala ta'ala, dan firman Allah yang Maha Tinggi, kuntum khaira ummati, kalian sebaik-baik umat. Ini Allah nyatakan umat Nabi Muhammad. Jadi kita ini sebaik-baik umat. Bangga dah ini. Senang dah. Senang. Masya Allah, bersyukur kita ini sebaik-baik umat. Sebaik-baik di makna umat Nabi Muhammad ini umat yang memikul, yang menjalankan tugas-tugas para nabi. Luar biasa. Di makna juga kuntum khaira ummati ini, sebaik-baik umat ini karena kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat ini karena Allah memuliakan kita dengan mengutus Nabi paling baik. InsyaAllah. Jadi Nabi khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabinya sebaik-baik Nabi, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sebaik-baik juga sebaik-baik. Jadi kalau umatnya sebaik-baik umat, tanah yang paling baik itu sebaik-baik tanah ya tanah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ya Madinah, Mekah, dan seterusnya. Bahasa yang paling baik sebaik-baik bahasa itu bahasa Arab. Kenapa? Karena terhubung dengan Nabi Muhammad lagi. Jadi apapun yang terhubung dengan Nabi Muhammad semuanya jadi baik. Subhanallah. Salah satu yang menjadikan umat ini besar, menjadi sebaik-baik umat, bukan tanpa alasan. Kuntum khaira ummatin,
Kamu sekalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya di antara manusia yang paling baik itu umat Nabi Muhammad. Alasannya kenapa? Karena ini ta'muruna bil ma'ruf. Karena kamu sekalian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah daripada yang munkar. Itu masalahnya. Itu sebabnya. Jadi tugas amar ma'ruf nahi munkar ini tugas para nabi. Dakwah yang mengambil jalan dakwah dan hizbah ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kapasitasnya kalau sampai jadi ulama seperti Nabi kalau zaman dulu. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku, kata Rasul, sama seperti nabinya Bani Israel. Ada dua makna di sini. Ada Syekh Muhammad Abdullah. Yang pertama, kapasitas ulamanya Nabi Muhammad itu sebenarnya nabi. Andai kata ada nabi, mereka nabi. Tinggi itu, luar biasa kan? Yang kedua maknanya bahwa karena disebut nabi, berarti karakternya nabi itu seperti Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang kalem, ada yang bahkan tidak terkenal, ada yang terkenal. Jadi jangan dilihat Nabi Bani Israel itu yang seperti Nabi Harun saja, yang seperti Nabi Yahya saja. Ada juga Nabi seperti Musa, ada juga seperti Nabi Isa. Maksudnya ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kalem, itu maksudnya. Jadi jangan dilihat Nabi, kalau Nabi itu harusnya begini toh. Kata siapa? Ustadz itu harusnya begini saja, kalau yang begini berarti bukan Ustadz. Anda salah. Kalau kita masih melihat Ustadz itu cuman harusnya begini, yang begini dah, kita tidak bakalan beriman kalau hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu orang yang paling keras, tegas luar biasa Nabi Musa. Andai kata kita hidup di zaman Nabi Musa, kita pakai barometer seperti tadi tuh. Kalau keras itu berarti bukan ustadz, yang bagus itu ustadz yang lembut, inilah baru ustadz. Antum terjebak. Gak bisa begitu. Ustadz itu karakternya macam-macam. Sebagaimana karakternya para nabi juga macam-macam. Ada yang bahkan para nabi itu gak bisa ceramah, ada yang buta, ada yang miskin, ada yang kaya. Seperti itu loh ustadz itu. Dan seterusnya. Ada yang bahkan gak punya murid. Ada yang muridnya banyak. Nabi Musa itu muridnya banyak. Ada yang bahkan muridnya cuma satu. Ada yang bahkan gak punya murid sama sekali. Itulah para nabi. Yang jelas tugasnya para nabi itu diambil alih setelah Rasulullah SAW diutus. Setiap umat Nabi Muhammad kalau memulia, maka jadilah kalian penyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi seperti itu. Walaupun bukan kita ustaz. Berikut baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Waqala ta'ala, yang firman Allah yang tinggi, khudil afwa, ambillah maaf. Ini salah satu yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah halal bihalal, maaf memaafkan. Karena kalau kita masuk bulan Ramadan masih belum ada ini, bisa-bisa puasa kita nggak diterima. Hati-hati. Makanya saya sering sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdullah, halal bihalal tuh sebenarnya lebih pas itu sebelum bulan Ramadan. Makanya teman-teman di Jawa, orang-orang di Jawa tuh kalau sebelum datang Ramadan itu mungkin kita di timur juga itu, nggak tahu kalau di Kupang. Biasanya kalau sudah dekat Ramadan itu saling orang saling tukar-tukaran makanan, kirim ke sana, kirim ke sini. Itu dalam rangka silaturahmi sebenarnya, dalam rangka meminta maaf sebenarnya itu. Kadang-kadang kalau zaman dulu tuh kadang dia kirimkan kartu pos itu dulu kan, si zaman-zaman kartu pos itu kirim ke sana, kirim, insya Allah. Sekarang nggak ada lagi ya. Apa dulu tuh? Kartu lebaran itu
nggak ada lagi tuh. Tadi lu pernah mengalami tuh. Iya. Kadang-kadang harum gitu. Kiri ke sana. Luar biasa tuh di kantor pun udah antri itu. Bermacam-macam modelnya. Sekarang nggak ada lagi tuh. Nah, sekarang mari kita budayakan SMS saja. Siapa saja yang pernah kita kenal, pernah berhubungan, kita kirim. Karena jangan mungkin dia ada tersinggung. Walaupun musuh kita, alhamdulillah saya setiap mau Ramadan saya selalu kirim. Mau siapa saja yang pernah sayang sama saya, yang pernah benci, yang pernah menghujat, tidak ada masalah. Kalau dia nggak balas urusan dia. Yang penting ya jangan-jangan kita mungkin ada kesalahan, ada silap-silap dan orang lain kan. Ini saja. Maaf dan batin. Tulisannya jangan terlalu panjang lah. Dikit-dikit saja. Selamat nanti bulan Ramadan, mudah-mudahan diberkahi. Kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Mungkin punya salah dan pasti punya salah. Jadi juga. Nanti makin dia balik. Ini coba menghubungkan lagi silaturahmi. Setidaknya minimal hati ini sudah lapang. Iya, Masya Allah. Begitu. Itu salah satu yang kita harus siapkan. Lebih-lebih lagi dengan orang-orang yang paling betul-betul berjasa ke kita. Siapa? Orang tua, mertua, guru. 3 orang ini harus lebih dulu kita silaturahmi. Kalau bisa kirim sarung. Ya iya. Walaupun murah, orang tua ini nggak suka. Apa sih sarung ini? Mereka bisa beli daripada lebih daripada kita. Tapi pemberian anak itu luar biasa hadiah. Karena beri konde, buat konde nggak masuk. Nenek-nenek sekarang udah gaul nggak pakai konde. Jilbab, kirim uang, tahu nggak? Kirim makanan favorit. Orang tua, mertua, dan terakhir guru. Abi minta, oh saya nggak minta. Nggak ada saya. Itu kalau kirim juga terima pasti. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mari kirim ucapan, salam. Khudil afwa, ambillah maaf. Ini nasihat Allah sendiri. Maksudnya apa? Yang salah minta maaf. Yang disalahin berikan maaf. Walaupun belum diminta berikan. Orang belum minta kita sudah kasih, sudahlah saya maafkan. Tidak perlu juga bebaskan utang. Ya? Nabi katakan siapa orang yang membebaskan utang saudaranya, Allah akan bikin dia tempat terbaik di surga, istana. Bebaskan utang saudara. Tapi itu jangan diambil oleh yang punya utang. Itu hadis untuk yang di surga. Nanti yang diutangi juga bilang, saya juga punya hadis buat ente. Apa itu? Kata Nabi, siapa yang tidak bayar utang tidak bisa masuk surga waktu mati syahid. Ini nggak ketemu. Itu kan hadis bagi yang berutang. Ini yang kita sampaikan tentang memaafkan. Khudil afwa. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi, dan ajaklah orang kepada yang ma'ruf. Ajak. Semampu kita ajak saja. Sampai kapan ngajak? Sampai kita tidak bisa berbicara bernapas lagi. Selagi masih hidup, apalagi anak kita, ajak terus. Hari ini mungkin gak bisa, besok ajak lagi, lusa besok ajak lagi. Bahkan walaupun kita sudah meninggal, bahkan bisa-bisa itu mereka baru sadar kita sudah meninggal. Tapi tetap ada bekas. Ajakannya tetap ada bekas. Sholat, besok lagi sholat. Kadang-kadang kita memerintah anak ini dengan perintah yang sama yang sudah ribuan kali kita lakukan. Betul ya Pak ya? Begitu, setiap pagi pasti marah-marah tuh. Bangun. Nah begitu terus. Besok masih begitu lagi. Lalu sampai kapan kita nih harus marah-marah sama anak urusan sholat, urusan ngaji begini? Sampai kita sudah mati. Selagi masih hidup terus ajak terus. Begitu. Jadi sampai kita ajak doa malam. Jadi jangan pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, wa tanhauna khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dan yang ketiga nasihat Allah, wa'arid 'anil jahilin.
berpaling daripada orang bodoh. Jangan kumpul dengan orang bodoh, jadi bodoh kita. Jadi bodoh. Berpaling itu orang bodoh, tinggalkan. Jangan bela lagi, apalagi bela. Waduh. Jadi makanya jangan dicoblos lagi orang-orang bodoh. Iya betul lah. Kok bisa seperti sekaligus ketua partai Golkar bisa tuduh gitu? Itu gak main-main itu, kekuatannya nggak tahu pakai sulap apa dia. Gak punya partai loh, anak kecil masih 35 tahun, tapi semua bisa dituduh sama dia. Itu luar biasa. Itu antara dua saja, ada yang diharapkan atau punya kasus yang dipegang. Itu orang yang merdeka. Makanya pilih orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak terjajah dengan dosa-dosanya. Alhamdulillah saya bukan orang Anies. Saya terus sering bilang saya bukan orang Anies, tapi saya cocok dengan Anies. Kenapa? Karena beliau rekam jejaknya nggak bisa ditangkap. Karena gak ada kasus, semua kasus mental. Sebenarnya presiden kita yang tidak punya kasus lagi itu B.J. Habibie. B.J. Habibie itu nggak punya kasus. Tim-tim itu bukan salah beliau, bukan salah beliau. Tim-tim itu siapapun yang jadi presiden pasti lepas, kecuali Soeharto. Karena Soeharto orang kuat dan dia memang yang mengambilnya. Selain Soeharto pasti lepas. Jadi bukan kesalahan B.J. Habibie. B.J. Habibie itu orang paling clean, paling bersih gitu ya. Sayangnya kita nggak sabar. Andai kata kita bersabar sedikit saja satu periode dengan B.J. Habibie, Indonesia akan lepas semua krisis. Sayang kita nggak bersabar, kita mengganti beliau dengan SI sedang istimewa, diganti dengan orang yang dalam masalah kebersihan lebih di bawah. Kasihan kita, makanya kita turun-turun. Naiknya B.J. Habibie itu posisi seperti naiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu naiknya luar biasa. Dalam keadaan negara genting luar biasa. Tapi karena kurang bersabar beliau dibunuh, akhirnya mulai proses turun sampai sekarang. Jadi Islam ini dari mulai Sayyidina Ali itu turun terus sampai nanti di paling bawah, sampai kita tuh diinjak, dihina habis-habisan. Ini belum nih seberapa, sampai nanti di bawah sekali. Nah baru nanti keluar Imam Mahdi. Kalau sudah sampai kata-kata kita secara internasional, minimal nasional, kalimat la haula wala quwata illa billah, nah itu baru keluar. Jadi memang ditunggu kalimat itu. Karena kita belum kan, masih pikir masih ada bauksit, masih ada warisan, masih ada kakek, masih ada om, masih ada macam-macam. Kalau masih berharap begitu, belum, pertolongan Allah belum turun, kecuali sampai semua sebab-sebab ini kita hilangkan. Kalau sudah semua hilangkan, baru. Itulah kenapa Nabi dididik. Mulai dari beliau masih dari kandungan, bapaknya sudah nggak ada. Begitu beliau lahir 6 tahun ibunya diambil, 9 tahun diambil kakeknya, semua. Bahkan istrinya meninggal, paman yang membela beliau meninggal. Satu-satunya saja jalan waktu itu cuman ila sidratil muntaha. Allah tutup semua pintu kepada Nabi Muhammad kecuali pintu langit. Itu istimewanya. Makanya kalau kita sudah dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi, itu seakan-akan Allah manggil kita di sini loh. Kenapa kau mau cari kemana di sini? Cuma kadang-kadang kita nggak paham. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa'urid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Orang bodoh itu siapa sih? Orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Orang bodoh. Orang yang membela sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia bela. Orang yang membenci sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia benci. Ciri-ciri orang bodoh di situ. Atau orang yang membenci yang sebenarnya orang itu tidak ada masalah dengan dia. Itu orang begitu tinggalkan. Orang bodoh itu orang yang mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Dan yang paling bodoh kata para ulama, orang yang meninggalkan dunia orang lain, orang yang meninggalkan akhirat demi dunianya orang lain. Saya ulangi kalimat sempurnanya begini. Orang bodoh adalah orang yang meninggalkan akhirat, surga maksudnya, keselamatan di akhirat, demi dunianya.
Dunia ini kan cuma singkat, sempit, gak lama. 70 tahun itu kalau dikonversi dengan yaumul kiamah saja, itu cuma 2 menit, 5. Gak lama itu. Jadi kita gak lama hidup di dunia. Kalau dikonversi dengan 1 tahun di akhirat itu seperti 1000, atau 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun, itu berarti 70 tahun itu sekitar 1,5 jam kita hidup di muka bumi. Itu agak lama. Makanya orang yang mengejar dunia ini memang orang bodoh. Tapi ada lagi yang lebih bodoh. Siapa itu? Orang yang mengejar dunianya orang lain, membela dunianya orang lain, dan dia membuang akhiratnya. Contoh begini, orang dulu bela-bela Ahok itu dapat apa sebenarnya? Coba lihat. Ahok masih dapat. Antum dapat apa bela Ahok itu? Ini saya kadang-kadang bingung. Itu namanya membela dunia orang lain dan membuang akhiratnya, kan dia gak dapat apa-apa. Kita ini cuma fanatik bodoh-bodoh aja, fanatik buta, bela-bela sesuatu yang tidak masuk akal. Ada orang tidak ada masalah dengan saya, tidak ada masalah dengan ustaz, tapi ikut membencikan ini sebodoh-bodohnya orang. Antum punya masalah enggak sama ustaz itu? Gak punya. Kenapa antum partisi sapi itu? Bukan Cipasi lagi, kalau Cipasi masih pintar. Partisi sapi. Cuman karena toleransi, karena teman saya benci maka saya pun benci, itu namanya nggak dewasa. Kita harus punya alasan kenapa saya membenci si A. Ada masalah apa? Makanya kalau kita diajak, ayo benci. Kalau dia benci, kau yang kan punya masalah dengan beliau, bukan saya. Begitu harusnya. Kita cerdas. Karena pada hakikatnya kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kita, bukan dia. Besok dia di akhirat, dia juga nafsi-nafsi. Yauma yafiru mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu teman dengan teman berpisah, CS dengan CS yang katanya dulu saling tolong menolong itu berpisah semuanya. Ibu bapak berpisah. Demikian juga anak, istri berpisah. Jadi dunia ini kita harus bela Tuhan Allah, cintakan Allah, bencikan Allah. Kalau nggak ada urusan dengan Allah nggak usah. Begitu maksudnya. Kita punya alasan yang kuat. Jangan sampai tidak punya alasan berbuat sesuatu. Itu sama saja kita membela dunia orang lain dan membuang akhirat kita. Ya berarti kita nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat, nggak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faqala ta'ala dalam firman Allah yang tinggi, wal mu'minun wal mu'minat. Seorang mukmin laki-laki, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum sebagian mereka auliya ubat adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi kita sesama muslim ini saling tolong menolong. Apa tolong menolongnya itu? Realisasinya itu ya'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kepada yang baik, mengajak kepada agama, kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan saling mencegah daripada perbuatan munkar. Itu kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bukan yang baik-baik aja, bukan yang puji-puji saja, bukan. Tapi juga tidak menyoblos itu kasih sayang juga. Ada orang tanya, "Ustaz, kenapa gak nyoblos saya?" Kalau saya nyoblos habislah masjid. Kau takmir masjid. Kalau nanti jadi caleg, selesai lah gitu. Iya. Jadi ada. Jadi kita yang memberikan yang manis-manis itu belum tentu juga sayang. Jadi kadang kita marahin, kadang kita batasi, kadang kita tidak memberi. Itu juga bagian dari kasih sayang sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak paham. Sebagaimana seorang tua kadang-kadang kan nggak memberikan permintaan anak, karena dia tahu belum cukup umur, dan seterusnya. Jadi sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita sama saling melindungi, saling membantu. Caranya dengan saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Silakan.
وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah yang Maha Tinggi, lu'inal ladzina kafaru, dilaknat, dikutuk orang-orang kafir, min bani Israel, daripada anak cucu Israel. Ala lisani, lewat apa mereka dikutuk? Ala lisani Daud wa Isa, lewat lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi mereka ini terkutuk karena membangkang kepada nabinya. Makanya hati-hati, ini jalurnya di sini. Kita tuh bisa dapat kutuk itu lewat manusia. Kita dapat itu juga lewat manusia. Seperti orang tua, guru. Itu zaman dulu Nabi. Makanya kita memuliakan orang tua itu bukan karena orang tuanya itu, karena memang itu perintah Allah. Kita memuliakan guru bukan karena gurunya itu, bukan manusianya, bukan. Lihat di baliknya itu ada ilmu Allah di situ. Situ rahasianya. Karena mereka pewaris Nabi, di situ rahasianya. Karena perintah Allah. Makanya kita harus isi di situ supaya dia ada bobotnya. Seperti contoh nanti, kenapa kita harus berbakti kepada anak, kita harus berbuat kepada anak, berkorban? Karena perintah Allah, bukan karena anak itu. Ini supaya ada isinya, supaya kita lebih semangat lagi cari uang untuk anak istri, supaya kita dapat semangat, supaya ada pahalanya. Itu harus dibungkus. Jadi kalau cuma kerja-kerja toh ya nggak jauh beda sama yang di kebun binatang itu. Nggak jauh beda, binatang juga bisa kalau cuma sekedar makan anak. Bahkan lebih hebat mereka, burung lebih hebat membesarkan anak. Tapi kan tugas kita bukan itu aja. Makanya kita isi supaya bentuknya dapat pahala dengan berniat. Inilah Bani Israel, mereka dikutuk oleh Allah, dilaknat lewat lisan Daud wa Isa ibni Maryam. Kenapa sebabnya? Bima asu, karena mereka durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka berlebih-lebihan. Ayat sempurnanya nanti ada di dalam surat Ali Imran. Di situ disebutkan turibat alaihimul dillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi dikutuk Bani Israel, dan ini juga ayatnya universal. Disebabkan di situ ayatnya disebutkan pertama karena yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kafir dengan ayat Allah. Pertanyaannya, kok bisa orang kafir dengan ayat Allah? Sebenarnya bukan ayat Allah sehingga mereka kafir. Pertama mereka kafir dengan ayat Allah itu karena wayak tulunan anbiya, mereka membunuh para nabi. Maksudnya apa? Mereka melihat yang bawah. Ini korelasinya. Orang itu tidak mungkin langsung buang ayat. Ayat ini terlalu bagus. Ayat ini terlalu sempurna. Kalau kalian lihat ajaran Islam ini, bukan saja orang beriman, orang Islam yang mengakui, orang kafir pun mengakui ajaran Islam. Orang kafir mengakui semua konsep Islam ini diakui oleh orang kafir. Mulai dari cara makannya, cara ibadahnya, muamalahnya, semua itu yang terbaik. Ini orang kafir yang ngomong. Tapi kenapa mereka menolak? Mereka melihat yang bawah. Ini masalahnya. Makanya Nabi dibunuh. Dia yang bawah, siapa yang ngajar? Pak Jo. Aduh. Siapa yang ngajar? Bang Debi. Oh, itu kan anak kecil. Siapa yang ngajar? Ustaz Kori. Aduh udah. Siapa yang ngajar? Oh, si ini. Fotonya pinjam. Nah, dia masih lihat manusianya. Kalau lihat manusia itu nggak ada yang sempurna. Kurang ganteng, kurang tinggi, kurang cakep, kurang kaya. Tetap ada kurangnya, namanya manusia. Dari situlah karena mereka sering melihat oknum saja yang bawa, akhirnya ayat dibuang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bisa melihat orang baik jadi buruk? Sini ayatnya, nyambungnya di sini. Bima asu, karena maksiat, karena bermaksiat, karena durhaka. Jadi berawal mereka bisa durhaka ke Nabi ini karena maksiat. Maksudnya begini kalau bahasa mudanya, orang kalau sering makan barang haram,
yang dengar haram, yang dimakan, yang dilihat haram, yang dipakai haram. Lama-lama lihat ustadz itu seperti lihat PKI. Nah, itu masalahnya di sini. Coba anda melihat, kenapa ustadz orang-orang ini benci dengan Habib Rizik? Karena mereka rata-rata punya masalah dengan uang haram. Betul. Banyak makan korupsi, akhirnya lihat ustadz jelek. Lihat ustadz yang tegas sedikit pasti nggak bagus. Coba kalau orang yang nggak korupsi, orang yang nggak banyak pelanggaran, dengar ceramah baik-baik saja. Karena punya masalah semua ini. Makanya dengan ustadz kalau agak keras sedikit, lu nggak suka. Dengan ustadz agak kritis sedikit nggak suka. Masalahnya itu bukan di ustadznya. Masalahnya karena ustadz mengkritik dia, itu masalahnya di situ. Jelas ya? Jelas. Bani Israel itu membenci dengan para nabi itu karena para nabi itu mengkritisi mereka semua. Dan karena mereka salah. Kalau nggak salah, tak mungkin. Lah pada akhirnya, yang pertanyaan lagi, kenapa mereka bisa korupsi? Kenapa mereka bisa mengambil yang haram? Sini. Wa kanu ya'tadun. Karena mereka melampaui batas dalam hidup. Jadi orang yang makan haram itu berawal, yang korupsi itu berawal dari gaya hidupnya di atas standar. Gaya hidupnya di atas kebutuhan. Orang kalau kebutuhan yang diikuti, gak mungkin ada korupsi. Karena kebutuhan manusia itu terjamin. Dan kebutuhan manusia itu sesuai dengan kemampuan. Gak mungkin, Allah gak mungkin dolim memberikan kita suatu bentuk kehidupan yang di luar batas kemampuan kita. Gak mungkin. Namanya kita ini cuma RW. Ya makan sesuai dengan gaji RW lah. Kita lurah, sesuai dengan gaji lurah. Itu kalau sesuai dengan gaji lurah gak bakal korupsi. Masalahnya kadang-kadang kita tuh baru honor, tapi gaya hidupnya seperti kepala bagian, kan lebih parah, baru honor. Tapi udah pakai mobil, kan kacau itu. Berani sekali, gaji baru sekitar 2,5 juta, 3 juta. Berani kredit mobil. Itu udah alamat itu, kerja sampai tua kredit terus itu. Hati-hati. Jadi adanya di sini karena berlebihan dalam hidup, berlebihan dalam makan, dalam berpakaian, dalam gaya hidup. Apalagi kalau sudah mengikuti prestis, kehidupan mewah, tambah parah di sini. Di sinilah awalnya berlebih-lebihan, akhirnya membuat tadi penyelewengan dalam kehidupan. Kalau sudah banyak menyeleweng, nanti orang baik nasihat kamu diterima. Kalau sudah begitu, lama-lama menolak ayat. Itulah awalnya kafir. Jadi kafirnya orang itu berawal dari kadang-kadang hidup sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mereka dikutuk lewat lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Kanu mereka adalah yatanahuna, mereka tidak mencegah an munkar daripada kemungkaran. Salah mereka di sini. Kalau ada kemungkaran mereka tidak cegah. Fa'alu yang mereka kerjakannya la bi'sa amat buruk makanu yaf'alun, apa yang mereka kerjakan. Jadi Bani Israel punya gaya, punya sifat. Kalau orang lain bikin salah mereka kritis, tapi kalau mereka tidak mau. Ada orang mereka begitu. Berarti dia seperti Bani Israel. Bani Israel itu kalau menimbang, dia kepingin orang jujur. Wailul lil mutaffifin. Orang yang kalau menimbang ini, orang yang celaka ini kalau menimbang tuh kalau dia menerima timbangan dia mau sempurna. Tapi kalau dia nimbang, dia kepingin curang. Itu orang yang rugi. Dia pikir dia menang, padahal sebenarnya dia rugi. Mudah-mudahan pemilu kita jujur. Amin. 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 Iya. Saya lihat di video apa tuh? Prabowo lagi bilang mudah-mudahan pemilu kita jujur. Amin. Dia kaget. Mudah-mudahan jujur. Amin. Berapa kali amin tuh? Prabowo sampai bingung juga nih. Saya mau doa tapi mereka bilang amin. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Sesi terakhir mungkin di sela-sela nanti kita menyantap santapan jasmani. Saya buka keran untuk jamaah bertanya atau sahibul majelis bertanya tentang puasa. Jadi menyangkut puasa atau seputar puasa, silakan. Kaira mau bertanya puasa? Nah, silakan yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, izin Ki mau nanya masalah bayar
fidyah. Batas akhirnya kapan tuh, Bi? Ya, fidyah itu dibayar setelah puasa boleh, dalam puasa juga boleh. Jadi umpamanya kita itu lebih bagusnya itu dalam bulan Ramadan. Jadi dia bersamaan dengan zakat tadi. Jadi ketika kita bayar zakat juga bayar dengan fidyah. Jadi mulai bulan awal Ramadan dia nggak puasa, udah bayar boleh. Batasnya, Bi? Sebelum khotib naik ke atas mimbar dibayar seperti itu. Lebaran. Jadi sebelum khotib naik ke atas mimbar itu bahkan waktu yang paling afdolnya demikian. Umpamanya khutbah Jumat itu jam 6:15. Nah, jadi kita bayar sebelum itu jam 5 udah bayar, itu paling bagus sekali. Dan kalau bayar fidyah, yang bayar fidyah ini ada 2 orang saja yang boleh bayar fidyah. Ini kadang-kadang orang banyak nggak tahu. Yang bayar fidyah cuma 2 orang saja. Satu, orang yang sudah tua sekali nggak bisa puasa. Ini para lansia. Kalau seperti mamanya Bajo masih kuat. Tapi kalau yang sudah tua sekali, Pak Gani masih kuat. Apalagi Bajo ini 3 bulan puasa aman. Jadi yang tua sekali yang sudah nggak bisa puasa, apalagi yang sudah pikir-pikir itu mereka bayar fidyah saja. Yang kedua, orang yang sakit permanen yang tidak ada kemungkinan sembuh, itu bayar fidyah. Lain daripada itu nggak boleh bayar fidyah. Kadang-kadang ibu-ibu, kenapa nggak puasa? Kenapa bayar fidyah? Saya hamil, nanti habis hamil melahirkan, menyusui, nggak puasa lagi. Enak betul. Itu bukan fidyah, itu kontrol. Harus kontrol. Bahkan kalau ibu-ibu tidak bisa puasa gara-gara anak, itu bukan kontrol saja, tapi tambah fidyah. Orang tidak puasa karena orang lain. Mamanya ditanya, Bu, kenapa nggak puasa? Saya nggak kuat Ustaz, karena saya menyusui jadi nggak kuat. Nah itu cuma kode saja. Karena dia tidak puasa karena dirinya. Atau karena dua-dua, saya tidak kuat, lagi kasihan anak. Nah, itu berarti 2 alasan. Itu kode saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena orang lain, namanya saya sih kuat Ustaz, tapi kasihan anak. Nanti kalau saya puasa, janinnya ini kasihan, susunya nggak berkualitas. Atau kalau saya lagi hamil, nanti kasihan janinnya, nutrisinya kurang. Saya harus minum ini, saya harus makan banyak. Itulah Ustaz. Kalau kuat sih saya kuat. Nah, kalau alasan karena orang ini, karena anak orang lain, maka dia harus foto dan dia juga bayar fidyah. 2. Atau mungkin ada orang yang batal puasa gara-gara orang lain. Umpamanya Bajo pasti pinggir dermaga begini, tiba-tiba ada kucing jatuh atau ada orang jatuh di dermaga di pelabuhan, Bajo terjun, nah selam ambil, menyelamatkan, kan batal itu selam itu. Nah, batal puasa gara-gara orang, Bajo harus koto dan juga fidyah. Jadi kalau tidak puasa karena orang. Jadi kalau ibu tidak puasa karena bayi, berarti bayar fidyah dan juga koto. Tapi kalau tidak puasa karena tidak kuat, maka koto saja. Atau tidak puasa karena tidak kuat plus karena bayi, maka koto saja. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak puasa karena orang lain itu dapat 2, koto dan fidyah wajib. Konikma, silakan. Pak Dewi, nah, silakan yang mau tanya. Boleh keluarkan konsumsi wajib kalau ada. Nah, ini sudah acara bebas. Kalau ada. Daerah Bantu. Jadi sambil santai-santai. Darinya udah boleh santai. Pak Aju boleh santai. Silakan. Sambil ingat-ingat terus. Jadi ada satu lagi yang harus kita cermati. Menurut pendapat Adham
madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa setiap satu puasa itu satu niat. Jadi niat ini penting sekali. Setiap satu puasa satu niat. Nah, niat puasa wajib itu dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu di situ niat. Makanya kalau bisa kita ikut sholat tarawih sama witir di masjid. Karena biasanya kan habis tarawih witir ada baca niat sama-sama. Atau kalau mau lebih lagi lebih hati-hati, setiap habis buka niat lagi. Jangan-jangan malam lupa dan seterusnya. Ya. Itu rukun. Ini masalah niat. Lah, madhab Imam Syafi'i seperti itu niat. Tapi kalau madhab Maliki itu satu puasa satu niat. Jadi satu puasa satu niat. Jadi kita ibaratnya dirapel satu kali di depan. Niatnya nawaitu shaum syahr Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Ini pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya niat berpuasa bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Ya, jelas ini? Ya, jadi itu awal datang bulan Ramadan ya. Jadi begitu awal datang bulan Ramadan, maghrib itu langsung kita berniat sama-sama. Manfaatnya apa? Ini manfaatnya. Kalau nanti terjadi kita lupa berniat, maka puasa kita sudah sah. Puasa kita sah. Atau kalau kita meninggal di dalam bulan Ramadan, umpamanya 10 Ramadan meninggal, maka kita terhitung puasanya 1 bulan. Padahal cuma puasa 10 hari. Itulah kekuatan niat, belum dilakukan sudah dapat bayaran. Insyaallah ya. Kalau ini manusia kan enggak kerja dulu baru bayaran. Kalau Allah kita baru niat sudah dibayar. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil makan, sambil mikir-mikir mau nanya apa? Allahumma. Abi, bagaimana kalau kita lupa sudah makan 2 piring? Hah? Kalau lupa boleh. Kan namanya hari-hari pertama tuh kan sering lupa ya.